Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan tentang penelitian komparatif. Di sini kami beranggotakan saya sendiri Eka Rahayuningsi, kemudian ada Faza Andrisa Putri, Puji Astuti, Sri Purwati, dan Ulil Azmi. Saya akan menyampaikan tentang pengertian komparatif. Dalam buku pedoman penulisan tesis dan disertasi pada Universitas Negeri Jakarta disebutkan bahwa metode yang digunakan penelitian kuantitatif itu digolongkan menjadi dua. Yang pertama ada penelitian kuantitatif komparatif dan penelitian kuantitatif asosiatif. Menurut Nazir pada tahun 2005 halaman 58, penelitian komparatif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab akibat dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu. Jadi penelitian yang bersifat membandingkan penelitian ini dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta yang ada dan sifat-sifat objek yang telah diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu pada penelitian yang akan diteliti. Jadi, penelitian komparatif adalah jenis penelitian yang digunakan untuk membandingkan antara dua kelompok atau lebih dari suatu variabel tertentu. Jadi, komparatif ini digunakan untuk membandingkan. Kemudian, penelitian komparatif itu bersifat ex post facto. Ex post facto itu artinya data yang dikumpulkan setelah peristiwa yang dipermasalahkannya terjadi. Jadi datanya itu ada setelah permasalahannya itu terjadi. Nah, nama ex post facto berasal dari bahasa Latin yang artinya dari sesudah fakta. Nah, menunjukkan bahwa penelitian itu dilakukan sesuai perbedaan-perbedaan dalam variabel. Bebas itu terjadi karena perkembangan kejadian itu secara alami. Kemudian, ex post facto itu merupakan suatu penelitian empiris yang sistematis, di mana peneliti tidak membandingkan variabel bebas secara langsung karena variabel tersebut telah terjadi atau karena variabel tersebut pada dasarnya memang tidak dapat dimanipulasi penelitiannya. Tidak melakukan perlakuan dalam membandingkan dan mencari hubungan sebab akibat. Penelitian komparatif merupakan penelitian yang diarahkan untuk menyelidiki hubungan sebab akibat berdasarkan pengamatan terhadap akibat yang terjadi dan mencari faktor yang menjadi penyebab melalui data yang dikumpulkan. Dalam penelitian ini, pendekatan dasarnya adalah dimulai dengan adanya perbedaan dua kelompok dan kemudian mencari masalah dan kemudian membandingkan permasalahan tersebut. Dalam rumusan masalah penelitian komparatif yang digunakan adalah rumusan masalah komparatif. Rumusan masalah komparatif adalah rumusan masalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berada atau waktu yang berbeda. Sekian presentasi dari penjelasan pengertian komparatif, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Faza Andrisa Putri, MPN 1711100058. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu B. Tujuan penelitian komparatif. Tujuan penelitian komparatif adalah untuk menemukan persamaan-persamaan atau perbedaan-perbedaan tentang benda-benda, tentang orang, tentang prosedur kerja, tentang ide-ide, kritik terhadap orang lain, kelompok, atau terhadap suatu ide dan prosedur kerja. Dapat juga membandingkan kesamaan pandangan dengan perubahan-perubahan pandangan orang, grup atau negara terhadap kasus, terhadap orang, terhadap peristiwa, atau terhadap ide-ide. Selain itu, penelitian komparatif juga memiliki beberapa tujuan sebagai berikut. Yang pertama, untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu. Yang kedua, untuk membuat generalisasi tingkat perbandingan berdasarkan cara pandang atau kerangka berpikir tertentu. Yang ketiga, yaitu untuk menentukan mana yang lebih baik atau mana yang sebaiknya dipilih. Yang terakhir, untuk menyelidiki kemungkinan sebab akibat dengan cara berdasar atas pengamatan terhadap akibat yang ada dan mencari kembali faktor yang mungkin menjadi penyebab melalui data tertentu.
Saya Puja Astuti dengan MPM 17111000206 akan menjelaskan tentang langkah-langkah penelitian komparatif. Dalam langkah-langkah penelitian komparatif mempunyai langkah-langkah pokok. Yang pertama adalah rumuskan dan definisikan masalah. Yang kedua adalah jejaki dan teliti literatur yang ada. Yang ketiga adalah rumuskan kerangka teoritis secara hipotesa-hipotesanya. Yang keempat adalah buatlah rancangan penelitian. Dalam membuat rancangan penelitian mempunyai dua langkah. Yang pertama adalah pilih subjek yang akan kita gunakan. Yang kedua adalah kategorikan sifat-sifat atau atribut yang sesuai. Yang kelima adalah uji hipotesa. Yang keenam adalah buat generalisasi, kesimpulan serta implikasi serta bentuklah dalam cara penulisan ilmiah. Yang kedua adalah syarat penelitian komparatif dapat digunakan jika yang pertama adalah metode eksperimental yang dianggap lebih kuat tidak memungkinkan untuk dilakukan. Yang kedua adalah penelitian tidak mungkin memilih, mengontrol, dan memanipulasi faktor-faktor yang penting untuk mempelajari hubungan sebab akibat secara langsung. Yang ketiga adalah pengontrolan terhadap seluruh variabel kecuali variabel bebas, sangat tidak realistis dan terlalu dibuat-buat, serta mencegah interaksi secara normal dengan variabel-variabel lain yang berpengaruh. Yang terakhir adalah pengontrolan di laboratorium untuk beberapa tujuan penelitian dianggap tidak praktis, mahal, atau secara etika dapat dipertanyakan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari metode komparatif. Yang pertama, kelebihan metode komparatif yaitu penelitian yang layak dalam banyak hal apabila eksperimental tidak memungkinkan. Yang kedua, penelitian komparatif akan menghasilkan banyak informasi mengenai hakikat fenomena. Dan kelemahan dari metode komparatif adalah variabel bebas tidak terkontrol. Yang kedua, kesulitan dalam menentukan faktor penyebab yang relevan. Yang ketiga, apabila hubungan antar variabel telah terungkap, sulit menentukan akibat dan sebabnya. Oke, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu tentang prosedur penelitian komparatif. Nah, prosedur penelitian komparatif ini melalui 5 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu penentuan masalah penelitian. Nah, dalam menentukan masalah penelitian ini, kita berspekulasi dengan memikirkan penyebab fenomena berdasarkan penelitian sebelumnya, teori atau pengamatan. Prosedur yang kedua yaitu menentukan kelompok yang memiliki karakteristik yang ingin diteliti. Yang ketiga yaitu pemilihan kelompok pembanding. Nah, dalam pemilihan kelompok pembanding ini kita mempertimbangkan karakteristik atau pengalaman yang membedakan kelompok harus jelas dan didefinisikan secara operasional, yaitu masing-masing kelompok memiliki populasi yang berbeda. Prosedur yang keempat yaitu pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini dilakukan dengan menggunakan instrumen penelitian yang memenuhi persyaratan validitas dan reliabilitas. Prosedur yang kelima yaitu analisis data. Nah, dalam analisis data ini dimulai dengan statistik deskriptif, menghitung rata-rata dan simpangan baku. Selanjutnya dilakukan analisis yang mendalam dengan statistik inferensial. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan tentang penelitian komparatif. Kurang lebihnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.